Hai, selamat malam. Jadi, malam hari ini saya akan bercerita salah satu kisah horor waktu saya masih kecil. Sebelum saya melanjutkan ke ceritanya, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Terima kasih. Oke, jadi kita akan mendengarkan ceritanya Irmada ketika dia masih kecil. Cerita horor ya guys. Langsung aja, cus. Ceritanya, pengalaman ini tuh ketika saya TK. Saya lupa TK atau TKB. Emang dari kecil kami tuh dibiasain buat tidur di kamar kami masing-masing. Dan emang dari dulu di lingkungan tetangga-tetangga, netizen gitu kan, emang rumah saya itu emang terkenal spooky lah, Spooky ya? Iya. Terus? Jadi ceritanya itu sebenarnya banyak sih kejadiannya. Cuma ini yang paling menurut saya yang paling berbahaya. Saya bilang berbahaya soalnya bapak saya aja waktu itu sebenarnya takut kan. Waktu saya cerita hal itu ke dia, sampai akhirnya bapak saya bilang, pokoknya saya inget banget, pokoknya setiap bapak saya selalu bilang, makanya sejak saat itu bapak saya ngajari, kamu sebelum tidur harus baca surat Al-Fatihah, surat ayat kursi, 3 kali Al-Ikhlas, 3 kali Al-Falaq, sama 3 kali An-Nas. Bilang gitu, karena emang sampai sekhawatir itunya bapak saya, karena biasanya bapak saya nggak segitunya lah Semenjak kejadian itu. semenjak kejadian. Jadi guys, channel ini akan beralih ke channel podcast horor ya. Cerita-cerita horor akan diselingi. Jadi selain gaming, kita juga akan mendengarkan cerita-cerita horor dari teman-teman yang mau berbagi ceritanya. Oke? Semoga kalian suka. Cus, lanjut. Jadi ceritanya itu ya awal mula sekitar jam 10 malaman lah. Itu udah jam tidurnya saya kan. Dan emang dari dulu sebenarnya kebiasaan tidur saya itu tidur lampu mati. Tidur lampu mati Sampai sekarang. Terus enggak juga sih, sekarang bisa lampu mati, bisa lampu nyala. Terus berdoanya itu karena itu waktu masih kecil, cuma berdoanya ya udah cuma doa sebelum tidur aja, udah selesai, nggak ada doa seadanya gitu lah. Nggak ada doa selain itu gitu kan. Udah selesai terus tidur. Udah tidur, waktu awal tidur itu ngerasanya tangan saya itu tuh ada kayak orang kuat banget. Itu kayak ngeikat tangan saya sama ngeikat kaki saya. Dan tangan saya diarahin ke atas, kaki saya tuh ditekuk gitu, ditekuk Gini. gini. Jadi kan awalnya, iya serius. Jadi awalnya tuh tangan saya tuh kalau tidur itu kan, saya tuh kalau tidur nggak pernah gerak. Jadi kalau mamanya saya tidur gitu, bangun pun nanti posisinya gitu. Dan saya tuh kalau tidur ya udah biasa aja, tangan lurus, kaki lurus itu, kaki saya tuh ditekuk, tapi itu ditekuk gitu kan. Terus diikat, saya pas itu datang rasanya ada kayak tangan gede gitu ngikat kaki saya sama ngikat tangan saya ke atas. Itu saya nggak bisa gerak. Dan saya kira saya tindihan, kalau tindihan kan kayak ya udah biasa aja gitu kan. Paling ntar nunggu beberapa saat juga pasti bakal bangun sendiri gitu kan. Saya nggak bangun. Tiba saya berusaha buat bangun. Ternyata saya keluar dari badan saya. Serius, makanya udah mengada-ngada. Itu udah kan, saya keluar dari badan saya. Ini serius. Kok keluar awal? Keluar. Saya ngeliat banget. Jadi waktu saya keluar, saya ngeliat saya di kasur. Dalam posisi saya kayak apa, ngeliat saya tangannya keikat, tapi nggak ada talinya, cuma ngeliat tangan saya ke atas gini, terus kaki saya kayak ditekuk ke bawah. Terus ada makhluk besar hitam udah nunggu saya. Di mana? Di kamar itu. Enggak, maksudnya di samping kasur, di bawah kasur? Di pojok ruangan saya, pokoknya di pojok ruangan saya. Serius. Serius terima? Serius. Kamu jangan ngada-ngada. Enggak. Kenapa saya nggak kaget sama makhluk itu? Karena adik saya yang kecil, jadi kan saya punya adik saya di bawah saya. Adik saya di bawah saya tuh selalu nggak bisa tidur waktu malam karena dia tuh dikejar-kejar sama dia. By the way, ini kita lagi sendirian loh, berdua doang. Tuh, gelap banget. Terus udah kan, namanya juga anak kecil pasti takut kan kak. Jadi langsung ya udahlah, saya buka pintu, saya lari. Jadi waktu itu saya lari. Bentar, kok kan keluar jiwa Saya kan raga. udah ngeliat, iya saya kan udah keluar. Terus saya ngeliat makhluk itu kan di pojokan. Karena saya takut, ya udah saya lari. Yang lari? Yang pergi terus yang nggak tahu kemana tuh deh. Semua si doble semua gimana? Saya Jiwa. iya. Oh,
maksudnya bukan intinya masih tidur, tapi bukan saya jasmani ya? bukan, saya jiwanya gitu lari kan. Sebenarnya Bentar, kok lari melayang-layang atau lari biasa aja, seperti biasa? biasa aja. Oh. bedanya mimpi kalau mimpi nggak tahu sih, karena saya udah beberapa kali ngalamin kali ya. Kalau itu cuma mimpi biasa, biasanya cenderung warnanya kayak abu-abu gitu sih saya rasanya. Kalau nggak abu-abu, kalau nggak warna Gelap-gelap lah. gelap gitu lah, Iya. tone warnanya tuh lebih ke arah gelap. Tapi kalau seandainya itu jatuhnya nyasar, dia tuh tone warnanya tuh kayak warna sekarang, kayaknya warna dunianya kita Warna normal. kita bisa ngerasa kayak gitu. Cuma kayak mana ya, beda lah pokoknya, nggak tahu, Serius, nggak bisa jelasin kayaknya. Iya, terus si om besar itu ngapain di Ngejar pojok? saya, dia nunggu saya memang. Ih, aku merinding loh, anjir. Serius, akhirnya saya lari, dan saya tuh lari kan, saya di lantai 2 kan, akhirnya saya lari ke lantai 1, maksudnya saya tuh nyari bantuan, tapi ternyata di rumah itu saya sendirian, jadi saya settingannya awal tuh masih di rumah, ternyata di rumah itu saya sendirian, saya nyari nggak ada orang, sampai akhirnya saya keluar rumah. Dan di luar rumah itu, saya keluar rumah, bedanya adalah luar rumah itu hutan, bener-bener. Dan kebetulan rumah saya itu kan dia tuh konturnya tuh emang kayak berbukit gitu kan, daerah rumah saya itu kan. Jadi di situ tuh kayak emang sama konturnya sama berbukit, cuma itu hutan gitu, bukan dalam bentuk rumah pemukiman enggak, tapi bener hutan. Ini rumah asli atau rumah di itu? Apa ini? Di jiwa? Rumah di alam itu atau rumah asli nih? Rumah di alam itu sih kayaknya, jatuhnya kayak mungkin Rumah di alam itu beda lah sama rumah beda asli sama ya? rumah asli saya Yang gitu kan. banyak tetangga. Iya, Ini nggak ada itu tetangga. bener-bener gak ada tetangga. Rumahnya cuma rumah saya di tengah hutan, bener hutan. Terus ya udah, di situ saya lari. Waktu lari itu tuh saya dikejarnya itu ternyata nggak cuma sama si makhluk hitam itu doang. Itu bener sih. Iya, Rio. saya tuh dikejarnya itu nggak sama Kayak mana dia. kita mau pulang ini? Serius ini mas. Serius, saya makanya kan saya bilang Ih, kita mau pulang malam guys. pusing loh saya ceritain itu, Iya, serius pusing terus? loh saya ceritain ini. Terus? Jadi itu tuh nggak cuma dikejar sama dia doang, ternyata banyak juga yang lain yang udah menunggu saya. Jadi ada yang udah dari atas, jadi ada yang kan itu kan hutan itu ada pohon-pohon, jadi ada yang udah nunggu di pohon-pohon, sela-sela pohon-pohon itu. Ada yang tiba-tiba nggak tahu kenapa muncul aja dia di belakang saya tuh lari aja. Pokoknya waktu itu ingat saya tuh saya lari aja, saya udah nggak tahu, cuma bisa nangis waktu itu, cuma bisa nangis. Terus minta tolong, gak ada yang nolongin. Terus ya udah kan, sampai akhirnya udah mau, saya tuh udah mau ibaratnya jarak si makhluk yang banyak itu tuh sama saya tuh udah deket banget. Itu makhluk yang banyak setipu nggak sih? Hitam-hitam itu? Enggak, Beda-beda. Oh. Ada yang dari atas, ada yang Tangan panjang. enggak ada yang Tunggannya. ada yang mbak itu orang dewasa tapi dia nggak bertumbuh gitu. Oh, mana? iya kayak Kayak itulah ya, kurcaci kurcaci. gitu. Oh. Terus ya udah kan, akhirnya ngejar. Waktu udah tinggal deket, kayak jaraknya mereka sama saya udah tinggal deket gitu, saya nangis, saya berdoa kayak ya Allah, hamba masih pengen ketemu bapak hamba masih pengen ketemu ibu, pengen ketemu keluarga gitu. Alhamdulillah, nggak tahu kenapa tiba-tiba ada cahaya warna putih kayak kunang-kunang tapi lebih terang dari kunang-kunang. Nggak tahu kenapa ada pintu, jadi dia cuma pintu doang gitu, jadi di tengah hutan itu ada pintu. Terus saya masuk ke pintu itu, dan saya ngerasanya di dalam pintu itu cuma ruangan yang cukup buat satu orang aja. Dan waktu masuk pintu itu benar-benar gelap banget, nggak ada cahaya Di dalam nggak ada ruangan apa. itu? Iya, nggak ada cahaya, jadi kayak masuk ke dalam peti yang petinya pas ukuran saya Oh gitu. Tuhin, ngerinya. Terus ya udah, terus di situ saya nangis, terus saya cuma baca Al-Fatihah aja. Karena Saya masih kecil ya? masih kecil, Oh, masih TK kan, masih saya baca kecil. Al-Fatihah. Terus habis itu saya berdoa kayak ya Allah, saya mau balik pulang, saya mau balik ke kehidupan saya nggak mau di sini gitu, saya takut gitu. Terus tiba-tiba nggak tahu kayak mana kan, itu saya merem kan, waktu saya berdoa saya merem, waktu saya buka mata saya udah di kamar saya lagi. Di sebelah situ itu kasur saya dan saya lagi tidur. Di sini ada lemari, di sini saya. Terus saya bingung, ya apa cara baliknya ke situ? Iya. Kayak mana jadi? Kan saya sering nonton film Tom and Jerry. Kan kalau Tom and Jerry habis lepas dari badannya gitu kan, dia cuma tinggal duduk di atasnya terus kayak balik gitu kan. Oh kayak tidur, kayak Gitu film kan. lah ya. Enggak kayak gitu guys, enggak semudah itu guys. Tidak semudah. Terus kayak mana kamu kembali? Enggak bisa guys kayak gitu guys. Saya juga lupa, tapi yang pasti waktu itu Tapi si setan hitam itu udah nggak ada di kamar. udah nggak ada. Tapi saya lupa saya balik nyari apa. Tapi
tapi yang pasti saya waktu itu sempat kayak kejadian kontennya tuh saya nyoba gitu yang kayak teman jerit ya kayak di atas badan saya terus kayak balik gitu nggak bisa Terus guys. tidur di badan Iya, sendiri. nggak bisa guys, Nggak berhasil. Terus nggak tahu kenapa kayak ada yang kayak balik aja sendiri kayak feeling, bukan feeling, kayak emang belum saatnya saya pergi sih. Saya kalau pengerti apa ya, kalau kesimpulan saya memang belum saatnya saya pergi gitu. Ya udah, oke saya balik, saya bangun, bener-bener waktu bangun sini saya tuh merah kayak habis bekas diikat, kaki saya juga merah habis bekas diikat. Tapi pas kau balik itu Mat, aku lihat tubuhmu masih gitu, masih dengan posisi yang diikat. yang sama diikat, dan itu ada bekas. Pas sudah sadar, Udah bangun tuh ada bekasnya. Itu bener-bener ya ampun, keringat saya tuh bener-bener basah. Saya cuma tidur, merinding. saya Mana dong? saya cuma tidur bentar ternyata itu pokoknya nggak nyampe sejam, cuma beberapa menit doang. Itu akhirnya saya langsung lari ke kamarnya bapak saya, ke kamar bapak ibu saya. Tapi nggak langsung cerita karena bapak ibu saya tidur guys. Gimana mau cerita? Ini jam berapa? Malam. Malam. Jadi cuma diketok-ketok pengen tidur bareng gitu lah. Enggak, pintunya nggak ditutup, dia udah dibuka. Emang kalau di rumah tuh pintu itu nggak pernah ditutup sih, kayak dibuka aja. Jadi aku masuk di kamar mama buat apa? Takut. Gue tidur di Iya, situ. udah tidur. Ngelinap ya. Iya, bener. Terus aku cerita sama orang tua kapan? Besok paginya kan. Akhirnya saya cerita ke bapak saya. Saya cerita kalau kayak gitu tadi kan kejadiannya. Terus karena bapak saya tanya kan, kamu di situ ngerasa dalam artian indramu kerasa nggak waktu kamu mimpi itu ya? Waktu saya lari itu saya kerasa kan, saya larinya kan kan karena waktu itu kan posisi tidur kan, nggak pakai sendal. Ngapain guys tidur pakai sendal? Kan nggak larinya kan, jadi waktu lari itu kan kena tanah kayak gitu kan. Iya, sakit. Iya, kayak gesek-gesekan gitu kan, itu kerasa. Terus bapakmu bilang apa? Ya udah, akhirnya kamu nggak baca doa ya sebelum tidur gitu ya? Saya bilang saya baca doa. Terus ya itu sejak saat itu disuruh nambah doanya, disuruh nambah Al-Fatihah sama ayat kursi sama Al-Ikhlas, Al-Falaq, Anas. 5 ya? 6? 5 kan? Sampai sekarang nggak? Iya, Sampai sekarang? sama ada ritualnya kan, kayak sebelum Ritual apa tidur. ini? Enggak, emang sunnah Nabi. Oh, kira Sunnah ritual. Nabi. ada sunnah Nabi kan. Jadi kalau sebelum tidur itu tuh kan baca bismillah, terus apa di alat yang buat ngebasin kasur, Sapu lidi. lidinya kasur itu seperti disapu lidi kasurnya. Nah itu yang saya biasanya soalnya mager. Parah, nggak Cio, boleh kayak kalau- gitu loh. Mat, kamu harus mengikuti itu dengan Iya, bersama. kalau doa Sampai sekarang. iya. Ngeri. Tapi itu pengalaman pertama ya? Enggak sih, sebenarnya banyak sih. Kan rumahnya horor. Emang biasanya karena posisi saya kurang fit, pokoknya kalau posisi saya kurang fit, terus emang lingkungannya di situ ada sesuatu hal yang saya Rasakan saya rasa dia apa ya? dia ada. Bukan, kayak saya bilang dia kuat, ya kayak mana? Ya bilang dia kuat, kayak energinya dia itu bisa Energinya lebih- saya nangkep gitu loh, oh. kayak gitu. Kalau yang kayak energinya lemah ya udah bisa aja sih. Tapi kalau kamu indigo nggak sih? Mat? enggak, Enggak kan? saya anak normal. Udah serius nih, aku Indihome. Satu Indomie. Enggak, kayaknya kejadian kayak gini tuh wajar dialami oleh orang-orang sih menurut saya. Kayak biasanya kan cenderung dia punya energi, kita juga punya energi kan. Terus kayak momennya kita lagi nggak enak badan atau kita lagi fit, terus kita nggak konsen, terus pikiran kita bisa dimanipulasi sama mereka. Wih, udah kayak film horor. Gitu guys. Jadi kadang-kadang juga itu sebenarnya kejadian kayak gitu tuh bisa jadi sama mereka manipulasi dari makhluk Dari tersebut. mereka. Manipulasinya gimana? Dengan cara kayak gitu tadi yang saya bilang, jadi kayak kita lagi nggak fit kondisinya, terus konsen kita kayak kurang, terus pegangan kita juga tidak teguh. Pegangan apa? Iman kita kita sudah tidak teguh. Pegangan. Iya, serius, iman kita sudah tidak teguh. Kayak kita lagi kena masalah, terus iman kita lagi goyah. Biasanya makhluk-makhluk kena tersebut itu ya? bisa kayak memanipulasi gitu kan. Ngeri Mat, ceritamu aku baru tahu loh ini. Jadi ini ceritanya dia baru cerita sekarang guys, baru hari ini. Dia nggak pernah cerita selama ini. Terus Pokoknya tipsnya jangan kalah sih sama, kalau seandainya udah udah kena sama manipulasinya mereka, jangan kalah, jangan kalah dalam artian jangan takut. Padahal di tadi saya takut. Saya masih kecil, wajar masih kecil. kecil takut. Saya belum tahu. Jadi Kalau- tips yang pertama jangan kalau takut. bisa jangan takut. Soalnya kalau waktu kita takut, mereka tuh Jadi kuat. makin dominasi gitu loh, Iya, makin bener. mendominasi kita. Bener sih ini. kayak gitu. Kalau kita takut,
makhluk-makhluk itu semakin kuat. Iya, soalnya kan mereka memanfaatkan ketakutan kita Menjadi energi mereka buat memanipulasi kita. Bener nih guys, pelajaran nih. Gitu. Terus doa. Yang kedua Jangan lupa berdoa. Doa apapun. Kalau Apapun. nggak bisa doa bahasa Arab, doa bahasa Indonesia juga nggak apa-apa. Insya Allah Allah ngerti kok. Pokoknya doa apapun. Kalau memang lagi takut dan nggak bisa berdoa, ya udah doa makan aja. Nggak gitu. Itu doa. Gak gitu, nggak tepat sasaran. Misalnya dia nggak tahu doa nih, Seenggaknya ya udah billahi minasyaitonir rajim aja. mungkin dia nggak hafal, ya udah doa makan kan? Atau Enggak. doa buka puasa? Ya kayak gitu. Enggak juga ya. Harus yang seirama lah ya. Ya doanya ya jangan gitu juga. Yang kan? nyambung. Iya. Masa sih? Kan yang penting dia berdoa, memangnya Tuhan tahu, oh dia lagi berdoa. Iya nih. mending doanya pakai bahasa Indonesia aja kayak ya Allah tolongin hamba ya Allah gitu, Oh, gitu loh. Siapa tahu dia cuma hafal doa makan, doa puasa. Kayak mana man? Kayak gitu. Ya udah, yang ketiga tipsnya Apa lagi ya terus? kan jangan takut berdoa. Udah dua aja. Sama jangan memanfaatkan mereka. Memanfaatkan gimana? Kadang kan ada orang yang kayak bisa gitu kan. Terus Oh, ditantang. entah itu ditantang atau dimanfaatkan, kasihan. Soalnya kata bapak saya mereka kan juga punya kehidupan kan. Oh, kehidupan mereka di alam Iya. yang beda ya. Terus oke lah mereka ganggu kita, ya udah sih kita nggak usah ganggu mereka. Iya, gak apa-apa. Dokterin gak ganggu loh. Nggak ganggu. Aku udah bilang kan, aku udah Terus? bilang gak ganggu. Aduh. Makanya Cuma dua lagi ya guys di dalam ruangan yang gelap dan gulita ini. Terus Ya jadi kayak gitu lah guys. Pengalaman orang kan beda-beda ya. Jadi kayaknya banyak deh pengalaman orang-orang mulai dari kecil kayak Irma dan ya. Mungkin kalian juga di rumah. ada juga pengalaman yang lain. Oh, ada pengalaman yang lain. Tapi jangan. Nanti jadi berepisode. Oh ya udah, episode 2 nanti pengalaman yang lain. Enggak. Sharing, siapa tahu ada yang teman-teman di rumah pernah ngalamin si makhluk hitam besar. Aku belum pernah loh makhluk hitam besar. Cuma dengar-dengar cerita orang doang. Kamu pernah ngalamin loh. Iya. Itu makhluk sebenarnya tujuannya apa sih? Si hitam Enggak, besar. emang dia tinggal di rumah saya. Enggak kan, kalau aku dengar nih mah, beliau, sebut saja beliau lah ya. Beliau itu katanya suka wanita, gitu-gitu lah yang lale-lale. Iya. Dia suka menggauli wanita yang sedang tidur. Iya. Bisa jadi. Tapi kan saya masih kecil. Iya, makanya dia tuh itu tujuannya itu ngapain ya? Mungkin ya nggak tahu lah. Makanya, tapi alhamdulillah udah nggak ada sih. Tapi adekmu kok dikejar-kejar? Adekmu cewek? Cowok. Waktu itu adik saya masih kecil, tapi kan akhirnya waktu seiring berjalannya waktu kita udah besar, dia udah nggak ada. Alhamdulillah. Dia waktu kita, maksudnya saya ngerasa sih, soalnya saya ngerasa dia waktu saya semakin besar, mereka udah nggak ada. Kan saya tetap di kamar itu kan, saya nggak pindah kan. Ih, jago loh, the best. Nggak nempatin. Maksudnya akhirnya kan saya di situ, terus habis itu udah selesai. Waktu saya udah semakin gede, saya ngerasanya mereka udah nggak ada di situ. Udah mungkin SD kan udah nggak ada di Maksudnya situ. udah pindah kali ya? Apa energinya mulai berkurang? Nggak tahu, mungkin karena ya mereka sadar mereka jahat kali ya, jadi terus nggak tahu juga ya, saya nggak ngerti juga kenapa mereka pergi. Udah nggak ada, tapi syukur Pokoknya kan udah nggak ada. Iya, udah nggak ada. Dulu tuh banyak banget sih, dulu waktu kami kecil pokoknya di rumah saya tuh udah kayak yang adik saya tuh kayak ngeliat yang hantu tanpa muka, terus serius serius ada di rumah juga kan dulu. Terus habis itu ya itu kan, terus atau mbak-mbak kayak gitu udah biasa banget sih di Mbak rumah. Kun. Di rumah tuh udah biasa. Saya ngeliat bener-bener ngeliat kayak waktu mau tidur terus si mbaknya kayak nembus ke tembok gitu, terus saya ngeliat sendiri. Serius, Mas? Serius. Yang waktu kan pas saya masih kecil, kakak tau gak sih kayak kain yang tipis banget kayak nembus gitu, saya kayak ngetok, saya ngikutin gitu kan, terus saya ngetok ke tembok, kok dia bisa. Dan di situ saya bodohnya saya berpikir kayak wah keren dia bisa menembus gitu. Terus akhirnya saya kan kamar sebelah saya kan kamar kakak saya kan, akhirnya saya lari keluar terus kamar kakak saya nggak ada. Sama berarti kejadiannya, berarti itu Mbak Kun. Iya, Di rumahku pernah tuh. iya, tapi kayak karena udah kayak terlalu sering dan selama nggak membahayakan. Kalau yang tadi itu kan yang sama si makhluk hitam Makhluk itu hitam itu bahaya ya? terhitung bahaya sih, karena kalau seandainya itu nggak bisa balik, iya itu alhamdulillah saya balik. Oh, kayak cerita-cerita di gunung-gunung gitu ya, orang-orang Iya, tersesat di gunung. kayak Insidious yang ibaratnya dia Dia ke alam lain dan nggak bisa terus balik. balik. Alhamdulillah saya Dan bisa harus balik. ditolong. Harus ditolong. Iya. Intinya Alhamdulillah saya waktu itu balik sendiri. Oh iya, Mak, benar. Ditunjukin Iya. jalan sama yang tadi yang saya bilang cahaya putih itu. Iya. Pokoknya meskipun ceritanya tidak terlihat ini, tapi kalau ngalamin sendiri serius itu, kalau umumnya seandainya waktu itu saya nggak balik, udah selesai. Serius kayak Insidious loh yang si Alice ya, Alice harusnya Iya, pokoknya menyelamatkan harus
harus ada yang Iya. harus ada yang Ada yang jemput lah masuk ibaratnya di gitu. dalam itu ya. Iya. Ini mau untung kamu selamat kayak mana? Alhamdulillah, karena ya itu tadi yang alhamdulillahnya ada cahaya putih tadi yang nyelamatin saya. Kalau seandainya itu nggak ada cahaya Itu putih, karena kamu berdoa kan? kalau nggak ada cahaya putih itu enggak sih, karena saya juga mikirnya kayak emang itu belum waktunya saya pergi. Makanya saya waktu ngeliat Insidious kayak pernah ngalamin itu, jadi kayak paham sistemnya itu Aduh, paham. ngeri ya. Cuma kalau si Insidious itu kan ibaratnya dia cuma di satu rumah doang gitu kan. Iya. Apa namanya tempatnya. Kalau saya nggak, jadi kayak bener-bener rumah terus kayak luar rumah juga saya. Di situ saya lari. Enggak dong, Insidious ada yang di luar, yang anaknya diserang sama zombie-zombie. Itulah pokoknya, terus diselamatin sama bapaknya kalau nggak salah. Wah, saya rindu. Masih juga sama. Maaf ya. Mat, jangan kayak gitu, Mat. Mulai nih, parah nih. Jadi kayak gitu guys ceritanya. Menurut kalian seram nggak? Seram sih. Kalau menurut aku seram nih, Mat. Karena kayak Enggak, film. sebenarnya enggak serem kayak Serem loh, Mat. Kamu masuk di dunia orang, di dunia lain, dan nggak ada yang bisa nyelamatin kamu kecuali diri kamu sendiri. Gimana tuh? ditolong loh ke saya sama Allah. Iya kan, maksudnya itu kan dari kekuatan doa kita kan. Iya, pokoknya yang penting doa sih, serius. Pokoknya yang penting kalau seandainya jangan takut. Waktu itu sih takut sih, waktu saya kecil itu waktu itu juga takut. Cuma yang saya takutnya itu lebih ke arah takut saya nggak takut saya nggak ketemu sama keluarga saya lagi. Keluarga. Nah, Kayak gitu. Jadi bukan takut sama mereka aja kayak soalnya saya ngerasa di situ mereka bener-bener mau nyulik saya, kayak apa ya? Kayak ya gitu lah. iya, dijebak lah di dalam. Kayak ngerasa, tau gak sih kalau umpamanya kita nih, ibaratnya kita lagi di suatu tempat, terus orang-orang itu pada ngerumpiin kita, pada netizen tuh pada ngomongin kita, tapi jarak kita tuh jauh kan sama mereka, tapi kita ngerasa kalau si netizen itu perasanin kita kayak ngomongin kita. Pernah kan? Iya, tahu. Jadi kayak gitu, jadi kayak waktu lari itu saya ngerasa kayak mereka tuh emang bener-bener ngincer saya. Iya, gitu. jadi mereka udah bisik-bisik, nah ini nih korban nih. Iya. Gitu lah juga Itu- istilahnya. Iya, makanya waktu itu bener-bener yang saya akhirnya nangis dan ketakutannya itu di situ. Akhirnya saya sampai berdoa, bener-bener itu berdoanya itu saya berdoa banget serius. Soalnya pertolongan. Soalnya udah yang bener-bener nggak tahu lagi. Nah, jadi kayak gitu guys ceritanya Irmada. Ya itu ceritanya tadi. Terima kasih sudah mendengarkan. Maaf jika tidak berkenan dan tidak menakutkan. Tapi semoga bisa diambil hikmah sama pelajarannya sih. Ambil pelajarannya aja. Iya. Dan nggak usah jadi penakut. Takut boleh sebenarnya ya, takut bisa. Takut tapi boleh, cuma dikendalikan. dikendalikan. Gitu guys. Jadi semoga kalian suka dengan ceritanya, dan ya nanti kita sambung lagi di cerita serem lainnya dengan narasumber yang sama Iya, atau dengan kan? narasumber yang berbeda. Ya, Nggak seru kalau semoga saya. kalian seru loh. Semoga kalian terhibur dengan cerita ini. Nggak, tapi ya semoga kalian suka lah ya. Komen di bawah kalau masih penasaran dengan cerita Irmada, apa yang ingin kalian tahu silahkan komen, nanti aku tanyain langsung ke dia. Oke guys, see you next time. Bye.